Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Risma Hardianti dengan ujung NPM 162 dan video ini saya akan menjelaskan tentang materi pelatihan dan pengembangan pegawai untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung aja masuk ke materi pelatihan dan pengembangan pegawai. Berikut adalah topik yang akan dibahas, yaitu pengertian pelatihan dan pengembangan pegawai, jenis-jenis, langkah, metode, manfaat, dan di sini saya mengambil studi kasus pada PT PLN Persero Unit Layanan Salatiga. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Di sini saya menjelaskan pengertian pelatihan terlebih dahulu. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah suatu proses yang direncanakan dan sistematik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai atau individu dalam rangka meningkatkan kinerja mereka dalam pekerjaan atau bidang tertentu. Pelatihan biasanya melibatkan kegiatan pembelajaran yang terstruktur. Lalu yang kedua ada pengertian pengembangan pegawai. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pegawai adalah suatu proses yang melibatkan berbagai kegiatan, program, dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi, kualifikasi, dan kesiapan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan pengembangan karir pegawai. Nah, jadi kesimpulannya pelatihan itu termasuk ke dalam pengembangan pegawai. Lalu di sini ada jenis-jenis pelatihan dan pengembangan pegawai. Nah, saya mengambil 7 jenis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada pelatihan keahlian atau skill training, yaitu pelatihan untuk meningkatkan keahlian setiap pegawai yang berkaitan dengan fungsinya masing-masing. Lalu yang kedua ada pelatihan ulang atau retraining, yaitu pelatihan untuk menghadapi tuntutan yang terus berubah. Lalu yang ketiga ada cross-functional training atau pelatihan lintas fungsional, yaitu agar pegawai bisa berlatih di luar bidangnya. Nah, yang keempat ada pelatihan tim atau team training yang bertujuan untuk menjadikan pegawai agar bisa mampu bekerja sama. Yang kelima ada pelatihan teknologi, karena di masa sekarang ini teknologi berdampak besar. Maka setiap pegawai seharusnya bisa mengoperasikan sebuah teknologi agar pekerjaannya bisa efektif dan efisien. Lalu yang keenam ada pelatihan kreativitas. Diharapkan dari pelatihan ini pegawai mampu mencari peluang dalam berbagai keadaan. Lalu yang ketujuh ada pelatihan bahasa. Karena seiring perkembangannya zaman dan teknologi, maka seorang pegawai seharusnya bisa berbahasa asing untuk terciptanya hubungan dengan perusahaan maupun sponsor luar negeri. Selanjutnya ada langkah-langkah pelatihan dan pengembangan pegawai. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Jadi untuk penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan ke depannya. Nah, selanjutnya ada penentuan tujuan pelatihan dan pengembangan. Tujuannya harus dirumuskan secara spesifik. Lalu yang ketiga ada pemilihan metode pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir ada evaluasi. Dijelaskan dalam langkah-langkah tadi terdapat metode pelatihan dan pengembangan pegawai yang terbagi menjadi dua, yaitu on the job training atau pelatihan di tempat kerja dan off the job training atau pelatihan di luar tempat kerja. Nah, setelah melakukan pelatihan dan pengembangan, pasti ada manfaat yang terjadi baik dari sisi pegawai ataupun perusahaan. Nah, pertama saya akan menjelaskan dari sisi pegawai, yaitu membantu pegawai dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Melalui pelatihan, pegawai dapat mencapai prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan, lalu membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri, rasa percaya diri, dan juga membantu pegawai mengatasi stres dan tekanan. Lalu selanjutnya ada membantu pegawai mendekati tujuan pribadi, sementara meningkatkan keterampilan interaksi, dan membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru. Sedangkan manfaat dari sisi perusahaan yaitu mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap orientasi profit, membantu menciptakan image perusahaan yang lebih baik, memberikan informasi tentang kebutuhan perusahaan di masa depan, memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian, dan membantu pegawai untuk mengetahui tujuan perusahaan.
Terakhir, saya mengambil studi kasus pada PT PLN Persero Unit Layanan Salatiga. Seperti yang kita tahu, PT PLN adalah BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, yang memiliki visi untuk menjadikan perusahaan yang diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya. Lalu kondisi dalam PT PLN Persero ini yaitu dalam proses mewujudkan visi, melihat tantangan di masa depan semakin berat, seperti persaingan ketat penguasaan sumber daya, peningkatan tuntutan pasar, kondisi ekonomi atau perubahan lingkungan usaha di luar model bisnis saat ini. Lalu PT PLN memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti program pelatihan. Dengan program pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kecakapan dan skill pegawai. Namun terdapat masalah dalam pelatihan tersebut, yaitu keterbatasan umur sehingga pelatihan diberikan kurang dipahami. Peserta yang sudah tua sulit memahami materi yang diberikan, dan waktu yang diberikan dalam pelatihan kurang atau terbatas. Maka PT PLN memiliki solusi, yaitu menggunakan metode diklat atau metode diklat berbasis kompetensi, antara lain kuliah, bermain peran, ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan studi lapangan, yaitu penyelenggaraannya secara tatap muka atau di dalam kelas. Nah, selain itu, PT PLN juga melakukan pelatihan dan pengembangan di luar kelas atau dengan e-learning yang menggunakan teknologi online atau pembelajaran dari mana saja. Apa sih keterkaitannya dengan materi? Jadi tadi dijelaskan bahwa PT PLN menerapkan program pelatihan diklat berbasis kompetensi, yaitu kuliah, bermain peran, ceramah, diskusi, tanya jawab, studi lapangan, dan lainnya. Hal tersebut termasuk ke dalam materi pelatihan dan pengembangan, yaitu off the job training atau pelatihan di luar tempat kerja, yang mana hal tersebut masuk ke dalam materi yang telah saya bawakan. Sekian pemaparan materi dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir, saya memiliki kutipan, yaitu hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.